Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo Sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus join di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua yang tentu selalu berusaha menyajikan informasi yang aktual, yang tentu berusaha disajikan dalam sebuah analisa yang cukup tajam. Sobat sekalian, ada hal yang menarik sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini. Saya banyak mendapatkan semacam pertanyaan atau kemudian mengecek gitu ya dalam 2-3 hari terakhir ini melalui WhatsApp terkait dengan kegiatan KPK di luar gedung gitu ya. Jadi bukan OTT gitu ya, tapi ternyata teman-teman KPK ini kemudian ini adalah kali pertama terjadi pimpinan KPK bersama rombongannya, bersama jajarannya itu kemudian melakukan rapat kerja di Yogyakarta gitu ya. Rapat kerja di Yogyakarta yang masih ada pandemi gitu ya. Yang kemudian dilakukan bukan soal di Jogjanya, tapi ternyata juga ditempatkan di hotel berbintang gitu ya. Hotel berbintang 5 gitu ya. Cukup mewah sebenarnya untuk sekelas KPK gitu ya. Teman-teman sekalian, saya kemudian dalam pertanyaan itu banyak kemudian mencoba mengecek apa pandangan saya gitu ya berkaitan dengan kejadian-kejadian apa kegiatan seperti itu. Tapi jujur saja saya kemudian tidak begitu merespon secara baik WhatsApp itu. Saya hanya kemudian merenung lalu kemudian seolah-olah kepingin sekali untuk semakin ke sini gitu ya. Rasa-rasanya ingin cepat sekali untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ketua KPK Pak Firly gitu ya bersama jajarannya para komisioner KPK karena rasa-rasanya kita tidak terlalu butuh waktu yang lama untuk kemudian menemukan wajah asli pimpinan KPK dan jajarannya sekarang ini. Itu adalah KPK hasil produk dari revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 kemarin gitu ya, yang kemudian pemerintah menyebut ini memperkuat. Walau alam apakah memperkuat seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas bahwa saya kemudian semakin ke sini sepertinya memang ingin berterima kasih karena tidak terlalu butuh waktu lama untuk kemudian kita mengetahui wajah asli teman-teman di KPK sekarang ini. Sobat sekalian, saya adalah orang yang sebenarnya memang gitu ya, yang senang mencoba membanding-bandingkan misalnya dalam menilai satu kinerja antar lembaga gitu ya. Itu senang membandingkan misalnya lembaga KPK, lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian. Meskipun ini tidak apple to apple sebenarnya untuk dibandingkan karena semangat pembentukan terbentuknya KPK di tahun 2003 sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 31 gitu ya tahun 99 yang kemudian diperbarui di 20 gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah ada secara semangatnya memang disebut bahwa KPK dibentuk karena ada sebuah ketidakpercayaan, tidak full masyarakat gitu percaya kepada lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi. Maka dibentuklah sebuah lembaga anti rasuah itu namanya KPK gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ini. Yang kedua adalah saya sebenarnya kalaupun tidak membandingkan antar lembaga gitu ya, saya senang mencoba mengutak-atik membandingkan apa yang biasa yang produk yang dilakukan oleh pada para pimpinan KPK di periode sebelumnya dengan periode sekarang gitu ya. Dan sekali lagi sekaligus untuk menjawab kenapa saya perlu berterima kasih gitu ya, karena sejak awal pembentukan KPK yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah sejarahnya di tahun 2003 gitu ya, berdasarkan undang-undang berdasarkan di Undang-Undang tahun 99 gitu ya, di tahun 1999 pada saat itu 31 gitu ya. Ini kemudian kalau kita lihat, saya saat itu jujur sebenarnya bertanya, ada rasa penasaran gitu ya, bertanya-tanya orang-orang yang duduk di KPK sampai kemudian periode 2019 kemarin itu apa ya gitu ya, karena kemudian kita lihat sebenarnya lembaga ini kan meskipun dia sama-sama dengan lembaga lain, logo suratnya juga banyak menggunakan, yaitu adalah menggunakan logo lambang burung Garuda gitu ya. Ini adalah institusi negara di Indonesia, tapi kemudian kalau kita lihat tata kelola manajemen organisasinya sangat lain sekali gitu ya, berbeda dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Dan manajemen kelembagaan organisasi itu kemudian mencoba ngejawantahkan, diimplementasikan juga diperlihatkan sebagai role model oleh para pimpinannya di sana di organisasi KPK ini juga dengan para staf, para pegawai di sana gitu ya, di mana orang-orang yang
kita nobatkan sebagai orang-orang pejuang anti korupsi, itu kemudian kesannya memperlihatkan sebagai sosok yang sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana, dan dia menjadi sebuah role model sebenarnya. Kita tidak pernah menemukan ada satu kegiatan, misalnya ada satu peristiwa seorang pimpinan KPK yang hanya karena pulang kampung lalu harus kemudian sewa pesawat. Kita tidak akan pernah menemukan di periode-periode sebelumnya gitu ya. Atau kemudian juga kita tidak pernah menemukan seorang pimpinan KPK yang begitu happy sampai kemudian harus pergi ke tempat mana untuk mendengarkan musik, main-main gitu ya. Itu tidak kita akan pernah menemukan. Dan satu hal juga bahwa ada sesuatu yang memang sangat spek di sana, tidak boleh bertemu siapa saja yang kemudian kebetulan memang berkaitan sedang ditangani kasusnya. Itu adalah peristiwa yang kita lihat, fenomena yang kita lihat di KPK periode 2019 sampai ke 2023, 2003 ke bawah gitu ya. Sangat sederhana. Bahkan kalaupun kita menemukan KPK itu kerjasama, ada satu kegiatan misalnya kerjasama dengan pemerintah di daerah gitu ya, membuat sebuah program Island Integrity, ada seminar dan macam-macam, itu kita dapat KPK biasa hadir gitu ya. Tapi ada hal yang menarik karena KPK justru mengintervensi, tanda petik gitu ya, Pemda di sana untuk kemudian melakukan kegiatan bukan di hotel mewah. Kalau tidak bisa di kantornya sendiri, maka kemudian dia harus mengambil ruang pertemuan misalnya di hotel yang tidak berbintang mewah seperti yang dilakukan sekarang. Walau saya akhirnya kemudian pada saat itu mengecek, mungkin jangan-jangan ya bahwa orang-orang yang memang pada saat itu diterima masuk sebagai pimpinan KPK adalah orang-orang yang juga tidak terbiasa dengan glamor dan macam-macam ya, karena prakteknya kita lihat kesannya tidak hedonis gitu ya. Tapi ternyata kalau kita coba mengalokasikan waktu untuk mengecek kembali profiling para komisioner, mereka juga bukan adalah orang yang kere gitu ya. Mereka bahkan orang yang sangat berada, sangat cukup gitu ya. Tapi kemudian begitu masuk di KPK, itu kemudian mereka sangat kemudian ikhlas dan menganggap bahwa ini adalah sebuah pilihan untuk kemudian membuat lingkungannya tiba-tiba berubah 100 derajat gitu ya, untuk pada posisi seolah-olah dia berada dalam situasi sunyi dalam keramaian gitu ya. Jadi Indonesia ini sangat luas, jutaan penduduknya, tapi banyak sekali tempat hiburan, tapi kemudian dia berusaha menghibur dirinya sendiri dalam sebuah kesunyian gitu ya. Sangat protektif untuk tidak banyak bergaul kepada siapa saja. Dan kita biasa tiba-tiba hanya mengecek, melihat bagaimana heroiknya para pimpinan KPK dan pegawainya itu kemudian di layar kaca televisi karena sukses misalnya membongkar satu kasus korupsi yang super wow gitu ya, melibatkan para pejabat sekelas menteri atau para cukong gitu ya, cukong politik yang berhasil diseret gitu. Itulah yang terjadi pada periode-periode yang lalu. Dan bahkan misalnya ini cerita-cerita saja gitu ya, cerita saja dulu bahwa saya sendiri misalnya berkali-kali mengalami bagaimana kemudian membangun kerjasama dengan KPK, meskipun kita selama ini banyak berkawan sebelum masuk di KPK gitu ya, tapi begitu menjadi komisioner di KPK atau menjadi pegawai di KPK, itu kemudian bagaimana mereka, kalau kita pribadi boleh jadi orang misalnya tersinggung karena mereka tidak bisa ditraktir gitu ya, mereka tidak bisa, dan untuk menghadiri pertemuan seminar atau apa saja itu kemudian jangankan berbicara tiket atau honor gitu ya, air minum pun mereka dia bawa sendiri, dan selalu menyebut saya sendiri misalnya selalu ditanya kalau kegiatannya di hotel berbintang maka mereka tidak akan hadir gitu ya. Ya syukur-syukur, mana juga ada NGO yang bisa mengambil sekelas itu gitu ya, kecuali donor yang ini. Nah, sobat sekalian, tapi kemudian apa yang terjadi pada periode sekarang ini gitu ya, yang saya sebutkan tadi, rasa-rasanya kita perlu berterima kasih karena kita lihat misalnya ya yang saya sebutkan tadi, ada banyak fakta-fakta yang kemudian memperlihatkan kita semakin bergeser gitu ya. Walau apakah justru inilah wajah aslinya KPK sekarang ini gitu ya. Karena misalnya hal yang tidak pernah dilakukan, pertemuan di gedung di hotel berbintang, kemudian sekarang ini sudah dilakukan, dan itu dilakukan di tengah pandemi gitu ya. Ada hal yang ini sampai kemudian banyak orang mengkritik, termasuk Pak Abraham Samad, banyak sekali Pak Situmorang gitu ya, kemudian teman-teman dari Pukat semua mengkritik bahwa ini adalah sebenarnya sebuah kegagalan KPK untuk memperlihatkan sebagai role model gitu ya, yang kemudian gagal untuk kemudian sebagai lembaga yang harusnya menjaga citra, menjaga integritas gitu ya. Tapi saya ingin melihat pada perspektif lain gitu ya, karena saya selalu ingin menyebut jangan-jangan memang ini yang diinginkan negara gitu ya, untuk menempatkan KPK
seperti saja dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Jangan-jangan memang adalah desain skenario untuk kemudian melemahkan KPK. Dibuat publik menjadi frustasi gitu ya. Jadi misalnya melemahkan undang-undangnya, lalu kemudian mencoba mendrive masuk orang-orang yang memang sebenarnya dari sisi ini kemudian bisa berhadapan-hadapan dengan publik gitu ya. Memang sebenarnya kalau kita berbicara korupsi, boleh jadi tidak ada korupsi di sana, tapi kita berbicara adalah soal ini adalah sensitivitas gitu ya. Saya kemudian ingin mengecek sebenarnya di apa yang terjadi, karena ini kan banyak yang mengkritik dan saya mau cek di beberapa media juga memang belum ada klarifikasi dari KPK. Misalnya kalau kita lihat dari sisi anggaran gitu ya, misalnya yang digunakan ini juga belum clear berapa sih anggaran yang dihabiskan selama perjalanan mereka, karena ingat selain ada tiket, ada VCR gitu ya, dan ingat kalau masyarakat biasa seperti saya untuk melakukan perjalanan maka VCR itu ditanggung sendiri, berbeda dengan pejabat gitu loh, karena dia adalah alasannya tugas negara gitu ya. Jadi no problem, mau 500 mau berapa tidak ada masalah gitu ya, termasuk di hotel kita akan mengecek gitu ya. Dan kita akan juga mencoba melihat pada sisi substansial dan pandangan teman-teman di KPK memaknai kegiatan itu gitu ya, karena misalnya saya sekali lagi mengutip di Kompas, kalau kemudian kegiatan dilakukan di luar gedung ternyata memang ada sampai sekarang ini belum ada kejelasan respon dari KPK seperti di Kompas gitu ya, kita kutip itu di kompas.com, ternyata belum ada konfirmasi berapa anggaran. Tapi kalau kita cek seperti di situ bahwa ternyata rata-rata kalau kita coba klaster hotel kamar per kamar gitu ya, ini kan beberapa malam 3 malam lah gitu ya misalnya gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat rata-rata per kamar saja 1 juta gitu, 1.200.000, 300, bahkan ada sampai 9 jutaan gitu ya. Nah, apa yang terjadi di tengah pandemi sekarang ini? Itulah yang sebenarnya kita berbicara soal sensitivitas gitu ya, dan harusnya ada di sana KPK hadir. Gitu. Bagaimana kemudian mereka banyak mengkampanyekan efisiensi, tapi kemudian mereka melanggar sendiri gitu ya. Belum lagi soal perilaku hedonis yang coba diperlihatkan. Tidak ada larangan untuk Anda bersepeda, tidak ada larangan untuk kemudian melihat soal sisi budaya macam-macam, itu penting gitu ya. Tapi lihat pada konteksnya gitu. Yang lain adalah juga selain dari soal nilai biaya itu, saya terus terang agak ingin terusik gitu ya, ingin mengklarifikasi salah seorang pimpinan KPK yang coba menjelaskan soal argumentasi mereka kenapa kemudian memilih di luar gedung untuk melakukan pertemuan gitu ya. Saya baca saya mengecek beritanya gitu ya. Biar ini karena ini menurut saya ini agak mengganggu nalar pikiran saya, dan saya tidak tahu apakah saya salah memaknai atau dia gitu ya. Yang jelas kalau ini betul diungkapkan, saya memandang bahwa ini adalah sesat pikir gitu ya. Karena yang bersangkutan misalnya menyebut bahwa ada salah seorang pimpinan komisioner gitu ya menjelaskan bahwa kenapa kemudian pertemuan itu dilakukan di luar gedung, karena satu adalah KPK adalah bagian dari institusi negara yang juga menggunakan pakemnya adalah menggunakan dana APBN, dan itu tunduk pada struktur APBN. Saya tidak paham apa yang dimaksud gitu ya. Yang jelas bahwa APBN itu adalah uang rakyat gitu ya. APBN itu berasal dari mana? Sederhananya adalah itu adalah dipungut dari uang rakyat, uang orang tua saya, uang orang tua saya sendiri gitu ya. Siapapun bahkan kita Indonesia ini masih dalam janin saja kita sudah, ketika orang tua pergi ke rumah sakit itu sudah periksa gitu ya. Itu sudah bayar macam-macam pungutan, dan salah satu yang paling sederhana adalah pajak dan retribusi dikumpul masuk di APBN untuk pembangunan loh. Itu bukan untuk poya-poya gitu ya. Lalu kemudian mereka menjelaskan bahwa kenapa kemudian di luar, karena ingin menjalankan fungsi anggaran, fungsi distribusi. Saya nggak paham yang dimaksud gitu ya, karena memang betul fungsi anggaran itu ada fungsi alokasi gitu ya, distribusi gitu ya, macam-macam. Tapi sepertinya terminologi ini agak keliru ditempatkan gitu loh. Karena kalau yang dimaksud itu adalah ingin mendistribusi, jangan di Jakarta terus kegiatan, ya kenapa pilih Jogja? Kalau kita memperhadapkan antar wilayah gitu ya, kenapa tidak sekalian melakukan di desa terpencil, di daerah-daerah yang angka kemiskinannya sangat rendah? Itu poin pertama. Kalau mereka kemudian logika yang dibangun adalah seolah-olah ingin membagi, mendistribusi fungsi dari alokasi anggaran itu. Meskipun sekali lagi tidak di situ konteks terminologinya sebenarnya yang dimaksud dalam fungsi alokasi anggaran itu, fungsi distribusi gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya yang ingin saya coba klarifikasi pada berkaitan sebenarnya adalah ketika menyebut lagi-lagi pada soal fungsi distribusi, karena pilihan itu menurut saya tidak tepat bagi KPK gitu ya. Karena KPK tugas utamanya menyelamatkan uang negara,
bukan membagi-bagi. Ya, kalau mau membagi-bagi sudah jadi gantian saja jadi Bu Risma jadi Menteri Sosial gitu ya. Lalu kemudian membagi-bagi BLT ke daerah-daerah. Jadi bukan di situ. Logika itu menurut saya agak keliru gitu ya. Sehingga kalau susah menjawab pertanyaan publik ya sudahlah diam aja gitu ya. Karena itu semakin menyesatkan gitu. Bahaya menjadi problem kalau itu menjadi sesuatu menjadi pembenar gitu ya. Dan memang kebiasaannya seperti itu, kalau kita melakukan sesuatu sama menjadi pembenar. Tapi bagi saya menurut itu tidak elok lah gitu ya. Yang harus dilakukan sekarang ini adalah sebenarnya klarifikasi yang tegas gitu ya. Kenapa sih memilih melakukan kegiatan di luar? Karena anak kajian teman-teman justru sebenarnya adalah ada tempat, ada ruangan yang memadai untuk rakyat di Jakarta. Ini bukan soal Anda mendistribusi. Jadi maksud saya adalah, saya kira yang harus di posisi diklarifikasi gitu ya. Jadi jangan maksa untuk harus menjawab pertanyaan publik yang kemudian sekedar mencari pembenar atau legitimasi gitu ya. Sampai kemudian menjelaskan ini adalah fungsi distribusi anggaran. Saya kira itu tidak di situ konteksnya gitu ya. Yang harus dipahami sekarang ini adalah sebenarnya publik hanya ingin melihat apa sih argumentasi sampai kemudian harus di luar gedung gitu. Karena ini sesuatu yang tidak lazim terjadi di KPK dan memang bukan sesuatu yang harus terjadi dilakukan di KPK gitu ya. Kalau kemudian saya tadi dari awal mengantar untuk mencoba membandingkan, kalau ternyata KPK seperti saja dengan lembaga kejaksaan dulu, lembaga kepolisian gitu ya, ya sudah bubaring aja KPK gitu loh. Karena kita menggunakan biaya yang begitu besar sebenarnya gitu ya. Ingat, KPK tidak dalam konteks hanya sekedar untuk menangkap koruptor. Toh itu adalah visi misi yang selalu digembor-gemborkan oleh komisioner KPK sekarang ini. KPK katanya melakukan fokus pada optimalisasi pencegahan korupsi. Ingat, korupsi itu banyak lahir karena motifnya dari awal adalah kebiasaan dalam praktek pemborosan anggaran. Itu harus dilihat. Jadi jangan dilihat pada posisi korupsi itu berdiri sendiri. Korupsi itu lahir biasanya karena ada motif lebih banyak didorong adalah latarnya karena kita kebiasaan itu adalah pemborosan anggaran gitu ya. Dan sejatinya KPK seperti selama ini adalah justru konsen pada role model bagaimana mendesain, memberikan role model ke daerah-daerah untuk kemudian efisiensi anggaran. Tidak ada kemudian salahnya kalau kemudian Anda melakukan pertemuan di jauh lebih hebat kalau kemudian melakukan pertemuan di Jakarta dan melahirkan sebuah grand design pemberantasan korupsi yang super wah untuk kemudian bagaimana meminimasi korupsi Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa untuk mendapatkan konsep yang wah itu harus kemudian dilakukan di hotel berbintang. Itu tidak nyambung, sama saja selama ini kalau kemudian kita kritik dan KPK juga biasa mengkritik gitu ya. Bagaimana pejabat itu kemudian eksekutif seolah-olah peduli kepada rakyatnya, berbicara tentang kemiskinan, tapi kemudian pada saat bersamaan itu harus menggunakan mobil yang super elit gitu ya, yang super wah mahal untuk kemudian seolah-olah dan ya sama lah sekarang ini selalu ada pembenar bahwa mobil yang sebelumnya itu sudah tidak sehat, banyak penyakitnya, mogok di tengah jalan macam-macam. Wong angkot saja tidak pernah ada mogok seperti itu gitu ya. Jadi tapi ketahuilah bahwa pasti selalu ada jawaban. Yang tinggal kita tunggu adalah seperti tagline yang dibangun oleh KPK, jujur itu hebat. Dan jujurlah apa sebenarnya yang terjadi sampai harus melakukan kegiatan di luar gedung dan di hotel berbintang itu. Karena kejujuran itulah maka kemudian orang akan percaya bahwa Anda betul-betul bagian dari aktor pemberantasan korupsi. Bukan kemudian seperti yang jangan-jangan terselubung ini adalah produk karena revisi undang-undang KPK. Dan kita semua tentu tidak berharap. Saya pun percaya kepada teman-teman di KPK bahwa Anda sekarang ini adalah sesuai sumpahnya pasti fokus pada pemberantasan korupsi. Harusnya gitu ya. Sekali lagi, jujur itu hebat.